Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Perdana dengan NIM 2020-008-154. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Dwi Mahasiswa, Yogyakarta, dengan jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah berita yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mungkin, yaitu merger antara Gojek dan Tokopedia. Akhir-akhir ini merger Gojek dan Tokopedia ramai diperbincangkan, melihat apalagi yang senang saham atau yang mempelajari saham, sekarang IPO atau yang disebut dengan Initial Public Offering atau penawaran umum perdana di saham sudah launching, dan para investor-investor sudah bisa membeli saham daripada Gojek dan Tokopedia atau sekarang yang disebut dengan GoTo. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengenal terlebih dahulu yang siapa sih pemilik daripada Gojek, Tokopedia maupun GoTo. Di sini ada CEO Gojek, Tokopedia, dan GoTo. Walaupun Gojek dan Tokopedia memiliki CEO masing-masing, namun ketika sudah merger, ketika sudah menjadi GoTo, GoTo memiliki CEO-nya sendiri. Jadi di sini ada Presiden Tokopedia, Patrick Chow, akan menjabat sebagai Presiden GoTo. Andre juga akan terus memimpin bisnis pembayaran dan layanan keuangan yang dinamakan GoTo Financial. Nah, jadi di sini Patrick Chow akan menjabat sebagai Presiden GoTo. Andre adalah CEO daripada GoTo, sekaligus pemimpin bisnis pembayaran dan layanan keuangan yang dinamakan GoTo Financial sekarang. GoTo Financial mencakup layanan GoPay yang biasa sering digunakan untuk berbelanja di aplikasi Gojek ya, serta layanan keuangan dan solusi bisnis mitra usaha. Sementara itu, Kevin Alwi akan tetap menjabat sebagai CEO Gojek. Demikian juga dengan William yang tetap menjadi CEO Tokopedia. Nah, jadi di sini Kevin Alwi itu adalah seorang CEO daripada Gojek, pemilik daripada atau founder daripada Gojek. Dan William juga tetap menjadi CEO Gojek walaupun merger, namun GoTo, Gojek, dan Tokopedia memiliki CEO sendiri-sendiri ya, walaupun CEO atau pengurus daripada GoTo ini tetap diambil daripada kedua belah pihak, daripada Tokopedia maupun Gojek. Andre Sulistyo dari Gojek akan memimpin GoTo sebagai grup GoTo. Nah, jadi di sini Andre Sulistyo dari Gojek yang akan memimpin GoTo sebagai CEO grup GoTo. Patrick Chow tadi kan daripada Tokopedia menjabat sebagai Presiden GoTo. Nah, untuk Presiden GoTo itu Patrick Chow, dan untuk CEO atau pemimpin daripada GoTo adalah Andre Sulistyo. Next. Di sini kita akan mengenal dulu sejarah Gojek dan Tokopedia ya. Secara singkat, berikut ini perjalanan Gojek dan Tokopedia pada tahun 2009. Tokopedia memulai transaksi antar konsumen C2C. Adapun Gojek pada 2010 mulai sebagai call center untuk memesan Gojek. Nah, ini di sini pada Tokopedia itu berdiri atau mulai berjalan pada tahun 2009, dan Gojek mulai berjalan atau mulai berdiri pada tahun 2010. Nah, pada tahun 2015, Tokopedia mempelopori pengiriman instan dengan perusahaan ride hailing. Sementara itu, pada 2015, Gojek meluncurkan aplikasi di smartphone dengan 4 layanan utama, yaitu GoRide, GoSend, GoFood, dan GoMart. Lalu pada tahun 2016, Tokopedia kemudian merambah ke bisnis barang-barang digital dan teknologi finansial. Nah, kemudian pada tahun 2016, dengan Gojek meluncurkan GoPay dan GoCar selanjutnya. GoCar ini kan kalau misalnya Gojek itu biasanya pakai motor ya.
atau mengantarkan seperti GoRide, barang atau makanan, atau bisa kita memesan daripada supermarket, kita juga memesan daripada GoMart. Namun di sini pada tahun 2016 Gojek meluncurkan Gokar, di mana Gokar ini bisa untuk melakukan pengantaran jalan jauh dengan menggunakan kendaraan roda 4. Pada 2018, Tokopedia meluncurkan Mitra Tokopedia, sedangkan Gojek melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Singapura dengan meluncurkan GoPay Open Loop. Selanjutnya, pada tahun 2019, Tokopedia meluncurkan cabang, fasilitas gudang Tokopedia, dan memperkenalkan Tokopedia. Salam. Gojek menjadi dekakorn pertama di Indonesia dan membuka layanan di Thailand pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, Tokopedia meluncurkan layanan lokal, yaitu Tokopedia Wedding, Tokopedia Parents, Tokopedia Print, dan Tokopedia Print. Selanjutnya pada tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi dan brand di seluruh kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya hingga sekarang, kini pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia merger dalam satu payung, yaitu Goto. Nah, jadi merger antara Gojek dan Tokopedia ini sudah dari 2021 ya, tapi mungkin karena kemarin peluncuran IPO untuk para investor atau para investor-investor baru untuk membeli saham daripada Gojek dan Tokopedia ini baru ramai-ramainya pada akhir-akhir ini atau baru terkenalnya pada akhir-akhir ini. Selanjutnya di sini ada alasan Gojek dan Tokopedia merger. Nah, alasan utama daripada Gojek dan Tokopedia yang merger menjadi Goto, alasan utamanya adalah untuk menyaingi perusahaan Gojek, yaitu Grab dari Malaysia dan Shopee dari Singapura sebagai pesaing Tokopedia. Nah, seperti yang kita tahu di kehidupan asli di sini, bahwa Grab dan Tokopedia ini terus bersaing secara untuk fasilitas yang diberikan daripada Grab dan Tokopedia ini adalah bersama. Jadi perusahaan Gojek yang notabene dari Indonesia ini tidak mau ketinggalan atau tidak mau tersaingi di Indonesia sendiri oleh Grab yang berasal dari Malaysia dan Shopee dari Singapura sebagai pesaing Tokopedia. Tokopedia ini kan asli buatan dalam negeri, ibaratnya foundernya atau CEO-nya itu orang Indonesia, sementara Shopee itu dari Singapura. Menurut pihak Goto, per Desember 2020, grup tersebut memiliki lebih dari 2 juta mitra driver. Nah, jadi per Desember 2020, Gojek memiliki lebih dari 2 juta mitra driver, lebih dari 11 juta mitra usaha atau merchant, dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, serta berkontribusi 2% terhadap total PDB Indonesia. Grup Goto disokong oleh sejumlah investor besar dari dalam dan luar negeri, termasuk Alibaba, yang biasa kita kenal, dan Astra International, Facebook, Google, KKR, Visa, Telkomsel, serta Tencent, dan Temasek. Nah, itu tadi alasan kenapa Gojek dan Tokopedia merger, yaitu untuk bersaing dengan aplikasi-aplikasi atau teknologi jasa yang dari luar. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui tujuan merger. Kenapa sih Gojek dan Tokopedia melakukan merger? Nah, sini yang saya ambil ada persaingan mengerucut ke pemain besar. Seperti yang kita tahu tadi, menurut Nailul Huda, selaku peneliti Center of Innovation and Digital Economy Index mengatakan bahwa merger Gojek dan Tokopedia memang harus perlu dilakukan. Ini dikarenakan persaingan di sektor ekonomi digital Indonesia semakin mengerucut ke pemain besar. Kompetisi yang sudah menembus level Asia Tenggara ini memang perlu dijawab oleh Gojek dan Tokopedia. Pembentukan Goto ini saya rasa tujuannya adalah menyaingi si Group dan Grab dan kawan-kawan
yang menguasai pasar ekonomi digital di Asia. Ya, jadi karena Gojek dan Tokopedia ini sudah masuk ke level Asia Tenggara yang di mana aplikasi-aplikasi atau penunjang teknologi sekarang ini sudah banyak ya. Jadi tujuannya di sini adalah memperkenalkan atau menyaingi daripada pesaing Gojek dan Tokopedia agar Gojek dan Tokopedia yang dari Indonesia ini bisa menembus level Asia, bisa lebih terkenal lagi atau bisa menunjukkan eksistensi bahwa Indonesia itu bisa. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui apakah merger antara Gojek dan Tokopedia ini berjalan baik atau tidak. Di sini ada valuasi merger. Huda mengatakan bahwa untuk bersaing di pasar Asia Tenggara ini, Gotoh punya peluang meningkatkan pangsa pasar dan valuasinya. Ia memprediksi bahwa nilai valuasi merger Gotoh dapat mencapai 20 US dollar miliar sampai 25 US dollar miliar atau setara dengan 284 triliun hingga 355 triliun kurs. Dalam kurung kurs 14.200 per dolar Amerika Serikat. Meski ini masih jauh dibandingkan prediksi valuasi, Citigroup mencapai 120 US dollar. Namun, jika strateginya manjur, maka IPO, penawaran saham ke publik di bursa saham, bisa membuat valuasi menjulang tinggi. Terutama jika bisa menguasai pangsa pasar di Indonesia yang merupakan pangsa pasar terbesar di ASEAN. Kata mudah, valuasi merger. Nah, jadi di sini sudah kita lihat bahwa ini sebenarnya sedang berjalan, jadi baru ada valuasinya atau evaluasi daripada kelanjutan merger antara Gojek dan Tokopedia. Kita belum bisa menentukan bahwa Gojek dan Tokopedia ini melakukan merger berhasil. Kita juga belum bisa menentukan karena IPO atau penawaran saham publik di bursa saham juga kemarin masih baru dan saya melihat di situ ada penurunan daripada laba yang dibagikan atau penurunan harga sahamnya. Jadi kita akan melihat, nah jika sudah mengerti daripada saham atau sudah menjadi investor di saham, pasti akan tahu apakah Gotoh bisa berjalan dengan baik. Di situ kita akan mengetahui dari harga jual per sahamnya. Jika harga jual per saham semakin lama semakin naik dan ada indeksnya, jika semakin lama semakin naik, maka bisa dikatakan merger antara Gojek dan Tokopedia ini berhasil. Namun jika harga saham yang dijual menurun daripada harga saham saat pertama launching atau pas pembukaan IPO, penawaran saham publik ini menurun, maka kita bisa mengevaluasi juga bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia ini bisa dikatakan belum berhasil. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yaitu antara Gojek dan Tokopedia yang sekarang merger menjadi Gotoh. Saya mengetahui saya banyak salah. Apabila saya masih ada kesalahan atau ada saran kritik daripada teman-teman, boleh berkomentar di kolom komentar. Semua saran dan komentar teman-teman sangat mendukung saya untuk kelanjutan studi dan kelanjutan daripada informasi-informasi selanjutnya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga sedikit bisa bermanfaat kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih ya.